Baik, sahabat remaja, ya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sih sebetulnya ya? Kita belajar dulu tentang human brain ya, tentang otak manusia. Inilah otak manusia ya. Saya selalu memulai modul saya ini atau kami ini dengan satu video ilustrasi tentang otak manusia. Inilah otak manusia, Allah ciptakan, dimasukkan di dalam kepala. Ada otak besar dan ada otak kecil. Ya, ini otak besar, ya Allah, ya Masya Allah. Dan ini otak kecil dan terbelah dua ini, bagian kanan dan bagian kiri. Ya. Kalau kita lihat dari gambarannya seperti ini, dilihat dari samping, ini otak besar dan ini otak kecil. Kalau dilihat dari atas, ya, ini terbagi dua ini. Ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Ya. Dan sewu, Bapak Ibu, kita belajar kembali tentang tubuh manusia karena ya kita harus tahu ya apa sih sebetulnya ya, buat apa juga anak-anak sekolah, buat apa juga anak-anak kuliah itu apa sih sebetulnya yang mau diapakan gitu ya. Ya ini karena kita akan bersama-sama kerjasama ayah bunda dengan Bapak Ibu dosen untuk mengisi otak ini. Ya, inilah yang di depan ini di sinilah yang mau kita isi. Namun ya kita harus kenal juga berbagai program-program yang ada di otak. Sehingga waktu kita dalam rangka bersama-sama mengisi otak Ananda ini, kita penuh kebijaksanaan. Yang paling penting. Ya. Mungkin ada yang bocor ya, masih ketahuan ada yang bunyi-bunyi. Ya, baik. Ya. Sebelum kita tahu program-program yang ada di otak manusia, ya saya ingin mendefinisikan dulu tentang masa remaja. Jadi remaja ini adalah proses perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Ya. Nah, yang terjadi kenapa? Karena ada pelepasan hormon-hormon yang berasal dari sebuah kelenjar kecil di dasar otak. Jadi ini dasar otak ya, ini otak nih di dasar otak. Ini ada namanya ya kelenjar pituitary atau pituitary gland atau disebut juga hipofise. Nah, ini di sini ada hormon yang keluar. Ya, kayak apa sih kelenjar pituitary? Ya, kita lihat lagi ya 3 dimensinya. Nah, kurang lebih seperti ini nih di sini. Di sini ya tempatnya kecil ya pituitary ini, tapi ini menghasilkan banyak hormon. Salah satunya tadi hormon menstimulasi organ-organ reproduksi. Ya. Selain itu juga hormon ini nih di kelenjar pituitary menghasilkan juga hormon bahagia, hormon senang, menghasilkan juga hormon yang penghilang rasa sakit. Salah satunya disebut endorfin. Endorfin ini morfin alami. Ya, jadi endorfin ini morfin alami yang sebetulnya morfin alami atau narkotika alami itu sudah ada di otak kita. Ya. Jadi Bu Aprilina, saya bilang sama pasien-pasien karena saya kan memang sebagai dokter yang menanggulangi narkoba, saya bilang sebetulnya kalau mau pakai narkoba itu ada di otak, nggak usah keluar-luar gitu, karena ini ada di sini. Cuman kita kadang-kadang nggak tahu cara mengeluarkannya. Ya. Nah, untuk itu ya berkaitan juga dengan masalah remaja, ini ya mengapa juga anak-anak remaja itu very happy gitu. Ya, apalagi kalau sesamanya atau bersama peer-nya, very happy mereka karena di sini bersamaan keluarnya hormon rasa senang tadi, ya atau tadi remaja tuh kalau mengerjakan apa-apa nggak kerasa capek-capeknya karena ada endorfin yang ada di otak kita, oke? Nah, dan dari hormon ini nih dari kelenjar ini disebut juga hipofise ya ini. Dia nanti mengeluarkan hormon stimulasi untuk apa? Untuk, mohon izin, organ-organ ya, kelenjar-kelenjar hormonal yang lain. Kalau remaja berarti di reproduksi. Ya, di testis pada pria, kemudian juga di ovarium pada wanita, dan nanti ada lagi ya tempat hormon ya tentang pria wanita ini keluarnya di kelenjar adrenalin ini di atas ginjal ini. Nah, di situ. Jadi kita tahu ya bahwa ada satu tempat atau kelenjar yang menghasilkan nanti hormon-hormon reproduksi. Seperti itu. Ya, tapi distimulasinya dari yang hormon di kelenjar hipofise ini atau kelenjar pituitary ini. Ya, sampai sini kita sepakat dulu ya. Nah,
Untuk itu, ya definisi remaja nih untuk di Indonesia dan pembagian umurnya, makanya nanti kita tahu ya, ada namanya remaja dini itu antara 10 sampai 13 tahun, remaja tengah 14 sampai 18 tahun, dan remaja lanjut 19 sampai 21 tahun. Ya. Kenapa kok ada remaja dini, Mbak Aisyah? Karena rupanya sekarang ini baliknya seseorang itu maju umurnya. Kenapa? Karena pengaruh nutrisi yang lengkap ya, nutrisi yang ya mungkin sekarang ini sangat-sangat banyak komposisinya sehingga remaja dini ini maju umurnya, balik maju. Saya ingat waktu mens pertama sih waktu SMP itu umur 15 tahun di sini, tapi sekarang maju. Nah, kalau sudah mau kuliah kan berarti di sini ya antara mau masuk remaja tengah ke remaja lanjut ya, atau ya ada bahkan yang ada di sini remaja lanjut. Ini kan usia-usia kuliah ya. Nah, seharusnya ya insya Allah sebetulnya masa-masa yang tegang atau kritis itu udah lewat sebetulnya. Kalau Ananda sudah di bangku kuliah sekarang atau sudah mau kuliah. Ya. Kecuali kalau ada adiknya lagi ya. Ada adiknya lagi ya ini mulai lagi nanti kita. Ya. Oke. Baik. Ya, kemudian ya ada lagi otak yang di bagian depan ini yang kita sebut lobus frontalis nih depan. Di mana otak itu kan isinya neuron ya, kayak gini nih ya. Jumlahnya banyak sekali 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya, jumlahnya 100 miliar. Saya lahir tahun 68 punya juga 100 miliar. Ya. Cuman lebih canggih ya anak-anak saya ini atau lebih canggih adik-adik mahasiswi 100 miliar juga punya, tapi semakin generasinya maju semakin canggih. Apanya Bu Aisyah semakin canggih? Penyerapan data-datanya. RAM-nya semakin keren, semakin bagus potensinya ini. Ya, jadi pantang kita mencela generasi baru, generasi muda, dibilangin generasi galowers lah, generasi rebahan lah, generasi mecin, itu yang bikin remaja-remaja atau pemuda kadang sedih, orang tuanya kok ngomongin kayak gitu. Padahal secara ilmiah, otak mereka lebih sophisticated, lebih canggih dari otak kita yang generasi sudah ya lebih tua ya. Memangnya apa yang terjadi sih Bu Aisyah dengan neuron-neuron ini? Ini akan terjadi namanya koneksi jaringan, ya. Nah, jadi kabel-kabel komputer tadi akan terjadi konektivitas, koneksi. Nah, pada saat terjadi koneksi inilah membentuk memori atau membentuk ingatan. Ya, ini terjadi. Makanya pada saat kita belajar sesuatu, mendapatkan informasi baik dari mata, pendengaran, ucapan, penghidupan, dan sebagainya, itu terjadi sambungan neuron di otak ini. Dan di dalam sistem kita belajar, ada namanya proses repetisi atau diulang-ulang. Karena sesuatu yang diulang, maka sambungannya nanti berulang, inilah yang nanti membuat memori kita makin kuat. Ya. Bu Aisyah, kalau pengalaman peristiwa terjadi juga sambungan? Iya. Ya, dan ini banyak sekali, 100 miliar itu banyak banget. Kata ahli anatomi mengatakan, kalau usia kita sampai 100 tahun pun, ini belum semuanya tersambung, ya Allah. Jadi banyak potensinya sebetulnya. Ya, nah. Dan khusus yang untuk di lobus frontalis ini, sambungannya inilah isi ilmu pengetahuan, berisi ya ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, prinsip-prinsip, ya. Kemudian arahan-arahan, tutorial-tutorial untuk nanti ya kita bisa punya keterampilan ini di sini. Ayah bunda yang isi ini. Makanya kalau dibilang manusia lahir kayak kertas, orang tuanya yang mewarnai ini bagian sini, yang merah ini, frontalis ini. Terutama yang bagian depan banget namanya prefrontal. Nanti bekerja sama dengan tenaga pendidik, baik Bapak Ibu guru dulu waktu mungkin TK sampai strata SMA atau SMA, SMK ya.
Dan kemudian nanti strata perguruan tinggi ini adalah dosen-dosen. Ini saling bantu-membantu ngisi otaknya anak-anak itu. Bahkan sampai kita sekarang pun harus kita isi lobus frontalis itu dengan ilmu-ilmu. Dan sekarang enaknya belajar di mana saja boleh. Hari ini juga teman-teman kita semua pada belajar ya, sama-sama saya juga kembali lagi belajar. Makanya saya senang banget tadi lihat videonya dari ya Universitas Bakri ini tadi, khususnya di ilmu komunikasi, Masya Allah. Jadi masuk di otak saya tuh, oh ada ini, oh ada ini, oh ada ini. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, baik, nah sekarang masalah tentang remaja tadi, ada namanya hormon estrogen dan testosteron. Yang harus tahu adalah, hormon-hormon ini ada semua di laki-laki dan perempuan. Ya, estrogen ada di wanita, ada di pria. Memang estrogen ini terkenal ya banyak di wanita. Di pria ada, memang sedikit. Ya. Kalau kita analogikan hormon ini oli, ya, oli estrogen pada wanita, katakanlah oli itu dalam bentuk liter, ya. Di wanita itu antara 80 sampai 90 liter, di pria itu 10 sampai 20 liter. Seandainya ini kita bikin liter-literan lah ya. Nah, kemudian ada lagi testosteron, ya. Ini memang banyak pada pria. Wanita ada juga, cuman wanita mungkin tadi yang cuma 10 liter, 20 liter gitu, yang di prianya yang lebih banyak, bisa 80 sampai 90 liter, ini dia. Ini yang terkenal. Ya. Oke. Nah, pada perempuan ya, terjadi grafik estrogen kayak gini. Waktu masih ya bayi ya, atau kemudian masih kecil sampai SD, kemudian di usia 10-11 tahun menstruasi ini mulai naik ya tanjakannya. Ya, ini paling topnya ini di usia-usia yang antara 20 sampai 30-an ini. The topnya estrogen pada perempuan. Selebihnya nanti menurun dan akhirnya yang mulai masuk menopause ya sudah habis nanti. Ya, saya sendiri yang usia 53 tahun sudah di sini nih, udah mulai berkurang seperti ini. Ya. Nah, estrogen itu apa sih? Itu yang disebut sang ratu. Ya. Kemudian dia berkuasa, memegang kendali dan mendominasi. Ya. Terus estrogen ini temannya dopamin, oksitosin, asetilkolin dan norepinefrin. Ya, mungkin nggak usah dihafal tapi asal tahu saja ini semua senyawa-senyawa yang menimbulkan feeling happy, rasa senang, termasuk estrogen. Jadi pada perempuan ya, rasa senangnya dibantu oleh estrogen. Oke? Dan kemudian juga kadang menjadi penggoda yang agresif. Kan ingat tadi mulai nih 10 tahun ke atas mulai banyak kan? Pas sudah mulai anak-anak kita ini balik, anak perempuan kita bisa menjadi penggoda gitu. Ya, dan bahkan yang 20 tahun sampai 30 tahun ya, itu lagi puncak-puncaknya estrogen. Kenapa ada fungsi penggoda begini? Untuk mencari pasangan. Ya. Dan nanti kalau sudah menikah pun ya istri harus menggoda suaminya dong, candain biar saling ya menyayangi dan juga untuk ya bisa berhubungan intim suami istri. Sesungguhnya begitu. Ya. Untuk apa sih fungsinya? Menghadirkan manusia baru. Menghadirkan manusia baru di dunia dan di masing-masing keluarga. Oke, ini estrogen. Kemudian ada lagi hormon progesteron. Ini terkenal istilahnya ya nanti adiknya estrogen. Memang tidak terlalu terkenal, tetapi progesteron ini banyak fungsinya. Ya. Memang muncul sebentar-sebentar dan kadang seperti awan badai yang membalik efek estrogen. Jadi dia kalau estrogen turun, progesteron naik. Nah seperti itu. Nah kemudian pada waktu lain dia agen penstabil progesteron ini, dan dialah yang membuat ya seorang perempuan ini tenang. Makanya disebut valiumnya otak, ya progesteron ini. Oke, nah setiap bulannya seorang wanita yang sudah balik, lucu ya, ada suara anak-anak. Ya mungkin ada yang bocor ya. Ya baik. Ya, jadi ya setiap bulannya pada wanita yang sudah mulai menstruasi, per 28 hari atau per 26 per 30 hari atau disebut satu siklus itu terjadi ya gelombang-gelombang hormonal seperti ini. Nah, 4 hari mau mens ini semua hormon pada perempuan melandai.
melandai. Apalagi lagi mens, ini sama sekali ya rata gitu. Makanya ini harus perlu tahu ya. Pada saat perempuan melandai hormonnya, maka ya perasaan yang dibantu gembira oleh estrogen dan progesteron bikin tenang ini kurang. Makanya perempuan, anak perempuan kita, bahkan kita juga yang ibu-ibu atau yang belum menikah dan sangat-sangat produktif, masih sangat produktif, ini mau mens ini nggak enak, mood kita turun. Ya, di sisi lain juga jerawat muncul. Kenapa? Itu tanda alami. Jadi jangan marah sama jerawat. Oh ya Allah, ini mau mens, makanya ya aware terhadap feeling, terhadap mood, hati-hati. Apalagi lagi mens. Ya, ini udah deh. Makanya pantang menasehati perempuan di masa-masa ini. Apalagi yang baru-baru mens, dia belum bisa menguasai kondisi up and down-nya hormon ini. Jadi kapan kalau nasihatin perempuan atau kasih masukan di sini di masa subur ini? Wah, gimana caranya Bu Aisyah? Ya harus dicatat. Ya. Yang dicatat apanya? Mens hari pertamanya aja. Setiapnya nanti mens catat. Jadi nanti bisa ngitung nih, nanti ke depannya dihitung kurang lebih. Ya, kalau ada yang 26 hari, ada yang 28 hari, ada yang 30 hari. Pokoknya kalau udah mau deket-deket, udah 4 hari, 5 hari, oh mau mens. Pantesan aku nggak enak moodnya gitu. Ini penting banget, ya. Nanti kalau mau menasehati kembali di sini masa-masa sini. Atau paling nggak ngitung gampang ya, 10 hari dari hari pertama ini. Itu barulah kita kasih masukan, nasihat. Jangankan anak remaja, kita saja ibu-ibu, kalau dinasihatin suami di sini, mau mens sama lagi mens, waduh, udah deh kaku aja lehernya udah. Nanti makanya harus bilang sama suami, ayah aku mau mens, ayah aku mens. Oke, suami saya udah tahu tuh. Jangan kasih nasihat, istri saya itu pasti datar, jarang senyum gitu. Ya, ini yang mencegah konflik. Oke. Kemudian laki-laki, apa yang terjadi? Testosteronnya juga sama, mulai 10 tahun tuh, ya. Nah, makanya baliknya anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah pertama kali. Tapi ingat ya, banyak orang tua nggak ngerti mimpi basah itu ternyata 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali pada anak laki-laki. Di mana nanti testosteron ya, ini yang memproduksi sperma penuh di testisnya laki-laki, dan karena belum menikah 2 pekan sekali karena penuh keluarlah pada saat dia malam hari biasanya. Bisa disertai mimpi atau tidak. Ya, nah top-topnya juga di usia-usia 20 tahun sampai 30 tahun. Tapi bedanya testosteron tidak habis, hanya memang berkurang. Makanya buat laki-laki ya, ini sampai umur berapapun testosteron nggak habis. Itulah yang menjadi usia laki-laki yang mungkin disampaikanlah 65 tahun ke atas, dan kalau menikah sama wanita yang masih produktif, kemungkinan punya anak masih banyak, masih ada. Jadi ya, testosteron ini adalah sang raja, dan dia juga dominan, agresif, dan sangat berkuasa. Sama tadi juga ya estrogen begitu, makanya remaja-remaja ini kan sama-sama agresifnya nih antara laki-laki perempuan. Waktu menikah juga gitu, sama-sama agresifnya antara suami dan istri nih, makanya hati-hati. Ya, berorientasi pada sasaran, makanya jangan heran anak-anak kita yang sudah mulai remaja tanya selalu apa tujuannya, apalagi yang laki-laki ya, untuk apa? Untuk apa ini? Apa tujuannya? Buat apa? Nah, itu. Ya. Kemudian mengaktifkan sirkuit seksual dan agresif testosteron ini, karena memang di saat-saat untuk mencari pasangan memang. Ya. Kemudian berupaya keras untuk memenuhi hasratnya mencari pasangan di testosteron ini, dan menunjukkan keyakinan dan kebenaran, dan juga bisa menjadi perayu yang meyakinkan. Nah, ini testosteron. Jadi jangan heran anaknya yang sudah mulai SMP, SMA. Ya. Nah, cuman waktu itu kan kita jaga ya, SMP, SMA kita jaga pergaulannya agar tidak terjadi hal yang belum saatnya kan seperti itu. Tapi kalau sekarang udah mau mahasiswa-mahasiswi, masing-masing mencari untuk pasangannya, udah boleh dong. Testosteronnya lagi tingkat-tingkat tinggi nih. Ya. Dan satu lagi terakhir sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol dengan moderator ya, vasopresin. Ini juga hormon yang keluar dari kelenjar pituitari ini. Ya. Ini disebutnya ksatria. Oke? Dan ini yang menimbulkan sikap sopan kepada perempuan. Jadi anak laki-laki
ya pada saat ya dia punya testosteron meningkat juga agresif, tapi di sisi lain dia juga sopan kepada perempuan, sopan pada ibunya, sopan pada anak adik perempuan, kakak perempuannya, sopan pada teman perempuannya. Cuman terkadang lagi testosteron naik lagi gitu, keras lagi. Kenapa? Kalau dia tidak. Oke? Nah, kemudian inilah hormon yang selalu bertahan untuk monogami. Ya, jadi nih Bu Aprilina, laki-laki Allah sudah kasih hormon yang bertahan untuk monogami. Tentu selama istrinya masih ada dan masih sehat walafiat, ya, lahir dan batin. Ini. Jadi kalau di awal-awal ada bapak-bapak istrinya sehat, mau poligami, entar dulu nih. Vasopressinnya ada apa nih? Ya, harus diingat ya sama ibu-ibu ya. Bapak-bapak terutama ini. Oh, itu bapak-bapak ya. Vasopressin ya. Kalau misalnya pada beda misalnya nih ya mengatakan Rasulullah poligami, entar dulu. Rasulullah 25 tahun pertama monogami sampai Khadijah meninggal. Bahkan 2 tahun menduda baru nanti Allah perintahkan poligami. Ya, jadi jangan asal-asalan main poligami. Kecuali istri sakit nggak bisa melayani, ya jangankan suruh suaminya cariin istri yang nyariin tuh, tahu diri lah. Atau juga sakit mental. Tiba-tiba karena ada apa-apa schizofrenia ya kan nggak bisa. Ya, sudah. Barulah itu ya masuk di darurah. Poligami itu darurah. Oke, ingat baik-baik, vasopressin. Dan vasopressin inilah yang aktif melindungi wilayah orang-orang yang dia sayang. Jadi jangan heran anak laki-laki kita kadang keras sama kita, tapi itu sebetulnya melindungi. Ya, makanya bersama testosteron dia meningkatkan maskulinitas. Ya, kebayang nggak Bu Aprilian ya anak laki-laki ya, udahlah dia ada testosteronnya, ada vasopressinnya, ya kadang dia melindungi, kadang dia keras juga sama kita, kadang dia agresif, kadang dia ya sopan, cakep banget gitu ya. Ini slide terakhir ya, yang membedakan antara perempuan dan laki-laki mengenai hormonnya. Oke, baik.